Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam bagi teman-teman semua yang sedang menonton tutorial ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana kita menggunakan masking di After Effects gitu ya. Tentunya sebelum teman-teman nanti lihat tutorialnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe pada channel ini. Pada kesempatan kali ini langsung saja kita akan praktek langsung bagaimana membuat sebuah efek masking gitu ya. Karena masking itu di sini ada beberapa tipe masking gitu ya. Nantinya kita akan ulas secara tuntas. Oke teman-teman, saya akan membuat sebuah solid ya, solid. Nah, solidnya di sini sebelumnya saya sudah membuat warna solid teman-teman, ada deep yellow, ada medium red, dan yellow solid ini. Tapi teman-teman sekalian, supaya kita mulainya bareng-bareng sama mulai dari nol gitu ya, kita akan tambahkan lagi warna-warna yang kita butuhkan. Contoh, kita akan memasukkan satu warna solid, maka kita klik kanan, kemudian kita pilih new, kemudian solid. Nah, pada warna solid ini ya, pada warna solid ini nanti teman-teman silahkan dipilih warnanya, sampel colornya seperti ini, bebas pilih yang mana aja. Kalau sudah diklik OK, kemudian diklik OK lagi, maka nanti warna solid itu akan tampil di sini. Ini solid yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan masukkan lagi warna solid yang kedua, tetap sama, new solid. Kemudian nanti silahkan dipilih warnanya, mungkin saya akan pilih warna seperti ini, kita oke. Kemudian satu lagi saya akan tambahkan warna lagi, new solid. Kemudian akan saya tambahkan warna, mungkin warna biru ya, seperti ini. Oke, nah jadi ada 3 warna teman-teman, warna solid yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Baik, selanjutnya untuk fitur masking itu ada di sini teman-teman, ada di bagian atas, di bagian rectangle tool, rounded rectangle tool, ellipse tool, polygon tool gitu ya. Tetapi ini nanti ada perbedaan antara masking dan pad. Nah, apa itu masking dan pad? Kalau kita klik rectangle tool ini dan kita tanpa menekan layer satupun dan kita letakkan di bagian lembar kerja kita, maka nanti dia akan menjadi sebuah shape ini ya, shape. Nah, kenapa nggak ada warnanya? Kita bisa pilih fill di sini, kita bisa berikan warna apapun itu ya. Kemudian kalau sudah kita klik OK, maka nanti dia akan jadi shape, bukan jadi max. Tetapi beda halnya kalau kita seleksi dulu layarnya, kemudian kita bubuhkan si rectangle tool ini di lembar kerja kita, maka nanti dia akan menjadi sebuah max atau masking ya, terkotak gitu ya. Jadi karena memang yang kita masukkan tadi adalah rectangle tool, maka jadi kotak di sini, dan dia akan memotong layer yang kita seleksi. Dan ini kalau teman-teman tidak menghendaki yang dipotong yang di bagian dalam, teman-teman bisa melakukan invert. Contohnya di sini teman-teman, di bagian segitiga kecil nih, di bagian layer yang medium cyan-nya ya, ini ada max 1 dan ini bisa kita invert. Kalau kita klik invert, maka dia akan kebalikannya. Oke, maka dia akan kebalikannya. Tapi kalau kita lepaskan lagi, maka dia akan memotongnya di sini. Kemudian kalau kita ingin memasukkan potongan lagi, contoh apa ya, ellipse mungkin ya, di sini mungkin. Nah, maka nanti dia akan terus tetap berada di sini dan dia akan nambah di bagian max 2 ini ya, di bagian max 2. Max 1 itu yang rectangle ya, max 1 yang rectangle. Kemudian max 2 itu yang ellipse tadi ya, yang ellipse tool. Kemudian selanjutnya teman-teman juga bisa melakukan cropping ya.
Contoh kalau defaultnya di bagian sebelah max 1 di sini ada add, dan ini bisa kita ganti menjadi subtract seperti ini pemotongannya. Kemudian kita juga bisa menggantinya menjadi intersect. Nah, tergantung kita kebutuhannya mau untuk memotong, dipotong atau digabung ya gitu ya. Kalau add itu dia jadi satu ya, jadi satu. Kemudian kalau subtract dia memotong. Kemudian kalau intersect maka dia jadi satu. Seperti itu. Nah, kemudian ini juga bisa dilakukan perbedaan untuk baik di max 1 ataupun di max 2. Nah, max 2 ini juga bisa teman-teman kita intersect mungkin nanti yang berupa yang si elipsnya tadi gitu ya. Kalau kita subtract ya jadi satu dengan elipsnya tadi. Ini tergantung sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi untuk memotong objek di sini ada subtract ya, ada add dan ada intersect. Oke, kita hapus dulu. Ini untuk memotongnya. Kemudian yang kedua, teman-teman juga bisa membuat masking manual atau masking sendiri menggunakan yang namanya pen tool. Nah, pen tool di sini kita bisa custom teman-teman. Tentunya sebelum di pen toolnya digariskan di bagian sini gitu ya. Ini juga sama. Kalau kita nggak melakukan seleksi pada layernya, maka dia akan menjadi sebuah shape layer ya. Tetapi kalau kita si pen tool ini kita seleksikan di bagian layernya, maka nanti dia akan menjadi mask ya. Konsepnya sama. Oke, saya hapus dulu. Nah, di sini kita akan menyeleksi atau memasking si bagian dari kotak medium size-nya gitu ya. Saya akan coba untuk memotongnya, membuat potongannya. Oke, seperti ini mungkin. Yes, maka nanti sudah muncul dua potongan atau dua objek gitu ya. Jadi objeknya yang di bawahnya medium, di layar bawah medium di bagian yellow nanti akan terpampang di sini. Kalau mau kebalikannya tinggal di invert aja, nanti dia akan otomatis jadi kebalikannya gitu ya. Terus kalau mau ngedit marksnya gimana? Bisa teman-teman. Kalau mau ngedit marksnya teman-teman tinggal diklik aja di bagian mana yang mau diedit. Seperti ini mungkin ya. Nah, seperti ini. Ataupun yang ini mau dijadikan seperti ini, monggo. Itu bebas gitu ya. Terserah nanti inginnya membuatnya itu seperti apa. Oke, next ya. Setelah jadi maskingnya seperti ini ya, kita bisa bertukar bertukar background gitu ya. Contoh mau yang ini juga boleh, mau yang yellow juga boleh gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menganimasikan petnya ini atau maxnya ini ya. Kita bisa menganimasikan dari masknya ini. Ini caranya teman-teman, nanti di sini ada pengaturannya ya. Pengaturannya di sini ada max pad, kemudian ada max feather, ada opacity dan ada expansion. Oke, yang max pad ini yang bagian shape. Nah, ini teman-teman bisa mengubah bagian topnya, leftnya, rightnya, bottomnya gitu ya. Dan teman-teman juga bisa mereset shape-nya menjadi apa? Contoh menjadi ellipse ataupun rectangle. Nah, kemudian kalau di bagian feeder ya, di bagian feeder ini adalah seberapa lembut maskingannya nih. Mungkin bisa terlihat ya. Nah, jadi gradasinya seberapa lembutnya nanti diaturnya di max feeder. Kemudian max opacity adalah transparansi dari maskingnya. Kemudian expansion itu adalah dari segi ininya. Nah, seperti ini ya. Lebar dan rendahnya si maskingan ya. Oke, nah contoh seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba animasikan sedikit menggunakan mask expansion gitu ya, untuk membuat sesuatu yang minimalis, transisi minimalis gitu ya mungkin ya. Sebelum animasi ini dijalankan, maka teman-teman harus mengaktifkan temporary stopwatch-nya atau gambar stopwatch-nya supaya nanti dia bisa menjadi sebuah keyframe. Kita cukup geser saja. Contoh keyframe awal kita tentukan dulu teman-teman. Keyframe awal dia mau beranjaknya di mana.
Contoh ini mau saya fullkan dari atas gitu ya, seperti ini. Kemudian saya kunci. Kemudian mungkin nanti di detik ke-1 mungkin dia akan turun seperti ini. Kemudian di detik kedua nanti dia akan naik lagi. Kemudian detik selanjutnya sedikit lagi. Oke. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kalau kita coba play, maka nanti dia sudah menjadi sebuah animasi ya. Cuma animasinya masih kasar gitu ya. Supaya lebih halus, teman-teman di sini bisa mengconvert bagian keyframe-nya menggunakan keyframe assistant. Nanti bisa easy in atau easy out ya. Kalau saya suka yang easy is ini. Kalau untuk yang pertama kali saya ganti menjadi easy in, dan yang terakhir ini kita ganti menjadi easy out supaya nanti ada transisinya gitu ya. Jadi tidak, nah, lebih halus ya. Oke, yang ini juga bisa kita convert menjadi easy is seperti ini. Jadi nanti ada semacam smooth gitu ya, lebih smooth. Oke, dan ini bisa kita atur jaraknya supaya nanti animasinya itu kecepatannya bisa kita atur. Oke, nah seperti itu ya. Nah, ini jaraknya juga berpengaruh seperti ini. Kalau kita membutuhkan pantulan yang cepat gitu ya, nah maka ini juga didekatkan. Kalau semakin dijauhkan maka nanti akan semakin lama ya. Oke, mungkin contoh seperti ini dulu ya. Ini merupakan salah satu teknik masking menggunakan pen tool ya, yang kita buat masking manual. Nah, sekarang bagaimana kita membuat sebuah masking menggunakan bahan-bahan yang sudah ada. Contoh si ellipse tool, polygonal tool, atau star tool. Oke, saya hide dulu ya yang bagian medium ini. Kemudian saya akan menggunakan yang warna yellow, dan ini di sini saya klik dulu ya teman-teman. Saya klik dulu, kemudian ini saya buat seperti ini, dan yang satunya, nah nanti di bagian max 1 ini kalau kita klik ke bawah gitu ya, nanti ada max pad. Nah, max padnya ini sebenarnya juga bisa kita mainkan teman-teman ya. Ini kita bisa mainkan max padnya ini. Kalau kita klik shape, maka nanti di sini akan muncul reset to. Nah, ini bisa kita pilih ellipse, bisa kita pilih rectangle. Nah, supaya nanti ada sedikit perbedaan gitu ya, maka nanti kita wajib menyalakan stopwatch-nya terlebih dahulu. Ini pertama lingkaran, kemudian nanti di detik pertama itu nanti kita akan ganti menjadi reset to rectangle. Oke, maka nanti dia akan menjadi sebuah kotak. Dan ini kalau kita jalankan, maka nanti dia akan berpindah. Nah, perpindahan animasi shape ini namanya biasanya disebut sebagai morphing ya, sebagai morphing. Dan ini padnya ini, maxnya ini ya, max padnya ini kalau kita geser, kalau kita geser seperti ini, maka nanti semuanya akan ikut geser teman-teman, ikut menyesuaikan gitu ya. Nah, terus bagaimana kalau kita mengcustom padnya? Bisa saja teman-teman, contoh seperti ini nih. Ini saya nyalakan max padnya, modelnya seperti ini gitu ya. Ini masih dalam bentuk sebuah lingkaran. Kemudian nanti di bagian berapa ya, segini aja ya. Ini nanti bisa kita edit bagiannya seperti ini mungkin. Kemudian di bagian selanjutnya kita kembalikan lagi. Kemudian selanjutnya kita bagikan lagi seperti ini. Kemudian selanjutnya seperti ini, naik. Kemudian seperti ini. Oke. Nah, ini kalau kita play, maka nanti dia otomatis akan menyesuaikan bentuknya sesuai dengan padnya ya. Nah, oke ya, sesuai dengan padnya. Dan ini masih bisa kita kombinasikan gitu ya. Nah, mungkin tutorial untuk saat ini kita cukupkan dulu. Nanti kita sambung supaya tutorialnya nggak kepanjangan di episode kedua. Nanti kita akan membuat
animasi pad ya, animation pad. Nanti untuk lebih jelasnya kita tonton tutorial selanjutnya. Terima kasih teman-teman telah menonton. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Bye bye.